Salam, selamat pagi anak-anak. Hari ini Mister akan menjelaskan materi matematika di bab yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di bab pertama ini Mister akan menjelaskan dua submateri, yaitu yang pertama menyamakan penyebut pecahan dan penyebut berbeda, dan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Sekarang kita perhatikan dulu yang pertama, menyamakan penyebut pecahan berpenyebut berbeda. Di sini Mister kasih dua contoh, itu menyamakan pecahan 1/2 dan 3/5. Yang pertama kita lihat untuk menyamakan pecahan 1/2. Di sini kita bisa kalikan dengan angka yang sama untuk mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Jadi di sini Mister ambil contoh 1/2 ini dikali dengan 2/2. 2/2 ini angka yang sama ya. Jadi 1/2 dikali 2/2 berarti 1 kali 2-nya 2 per dengan 2 kali 2-nya 4. Jadi di sini pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4. Atau bisa juga 1/2 dikali dengan 3/3. Di sini dapatnya 3/6 ya. Jadi pecahan senilai dari 1/2 itu adalah 1/2, 2/4, dan 3/6. Ini yang pecahan senilainya ya. 1/2, 2/4, 3/6. Nah itu untuk contoh pecahan senilai dari 1/2. Sekarang kita lihat contoh dari pecahan senilai dari 3/5. 3/5 ini sama, kita kalikan dengan 2/2. Jadi di sini kita dapat 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Itu yang pertama ya. Yang kedua 3/5 bisa 3/5 dikali dengan 3/3. Jadi di sini 3 kali 3 9 per dengan 5 kali 3 15. Jadi pecahan senilai dari 3/5 itu 3/5 ada 6/10 dengan 9/15. Nah ini merupakan penjelasan dari menyamakan penyebut pecahan berpenyebut berbeda. Mengapa dikatakan penyebut berbeda? Perhatikan sini. Ini yang berbeda ya. 1/2 dengan 3/5 ini memiliki bentuk penyebut yang berbeda, yaitu 2 dan 5. Seperti itu ya. Sekarang kita perhatikan sub yang kedua, penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Di sini Mister ada dua subnya, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penjumlahan pecahan campuran. Yang pertama kita lihat penjumlahan pecahan biasa. Nah, contoh ini merupakan pecahan biasanya ya. Perhatikan, di sini 1/4 ditambah dengan 1/2 ini merupakan pecahan biasa. Untuk mengerjakan soal seperti ini berarti kita harus carikan dulu penyebutnya ya, penyebutnya atau KPK dari 4 dan 2. Dari sini kita buat perkalian dari 4 dan perkalian 2 atau kelipatan dari 2 dan kelipatan dari 4. Jadi sini untuk 4-nya berarti mulai dari 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kalau 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, perhatikan kalau KPK itu berarti kelipatan persekutuan terkecil ya. Berarti di sini kita lihat hasil kali dari 4 dan 2 yang sama, yang paling kecil. Di sini yang paling kecil yaitu 4 ya. Berarti 4 ini adalah KPK dari 4 dan 2. Jadi cara pengerjaan yang selanjutnya yaitu KPK-nya 4 bagi 4-nya 1 dikali dengan 1, hasilnya sama dengan 1. Jadi 1/4 tetap ditulis ya. Ditambah dengan 4 bagi 2-nya 2 dikali dengan 1 sama dengan 2. Jadi 2/4 kita sudah dapat KPK-nya sama.
1/4 ditambah dengan 2/4 hasilnya sama dengan 3/4. Ya, itu untuk penjumlahan pecahan biasa yang pertama. Yang kedua kita lihat 1/6 ditambah dengan 2/5. Di sini sama, kita cari dulu KPK dari 6 dan 5 dengan membuat perkalian 6 dan perkalian 5. Perkalian 6 berarti 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kalau perkalian 5 berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, ini bisa 6, 12, 18, 24, 30 ya. Dan seterusnya. Di sini kita sudah dapat hasil perkalian dari 6 dan 5 yang sama, yang paling kecil yaitu 30. Jadi KPK-nya kita dapat 30, tinggal 30 dibagi 6, 5 dikali 1 sama dengan 5. 5/30 ditambah 30 bagi 5-nya 6 dikali 2 sama dengan 12/30. Jadi kita tinggal jumlahkan 5/30 ditambah dengan 12/30 hasilnya sama dengan 17/30. Seperti itu ya. Berarti ini untuk contoh soal penjumlahan pecahan biasa. Jadi ingat, kita harus mencari dulu KPK dari penyebutnya, dua penyebut tersebut, dengan cara mencari perkalian dari penyebut yang ada di contoh. Contohnya di sini 4 dengan 2, berarti kita cari dulu perkalian 4 dan 2 dan menentukan KPK atau angka yang sama dari perkalian tersebut yang paling kecil. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat yang kedua, ada penjumlahan pecahan campuran. Nah, contoh ini merupakan pecahan campuran. 3/1/2 itu pecahan campuran, 1/2/3 itu merupakan pecahan campuran. Untuk soal seperti ini berarti kita cari dulu pecahan biasanya dulu atau rubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya perhatikan, untuk merubah ke pecahan biasa 2 ini dikali dengan 3 ditambah 1. 2 kali 3 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi tulis kembali 7/2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5/3. Kita sudah dapat pecahan biasanya 7/2 ditambah dengan 5/3. Nah, tinggal cari KPK-nya. Di sini cari dulu KPK ini ya, 2 dan 3. Berarti kita buat perkalian 2, berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kalau 3 berarti ada 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Di sini kita sudah dapat perkalian 2 dan perkalian 3 hasil yang sama, yaitu yang paling kecil yaitu 6. Jadi KPK-nya adalah 6 ya. Jadi kita sudah dapat KPK 6, tinggal 6 bagi 2 ini 3 dikali 7 sama dengan 6 bagi 2 nya 3, 7 kali 3 hasilnya 21. Jadi 21/6 ditambah 6 bagi 3 nya 2 dikali 5 sama dengan 10. 10/6. Sudah KPK-nya sama kan, dari yang berbeda jadi sama. Jadi tinggal dijumlahkan, 21 tambah 10 sama dengan 31 per dengan 6. Nah, ini kita bisa bawa ke dalam pecahan campuran. Caranya perhatikan, penyebutnya tetap ditulis 6. Tinggal cari bilangan pokok dan pembilangnya, jika dikalikan hasilnya sama dengan 31. Berarti di sini kalikan dengan 5 ya. 6 kali 5 30 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 31, berarti ditambah 1. Jadi pecahan biasanya 31/6, pecahan campurannya 51/6. 51/6 ini kalau kita bawa ke dalam pecahan biasa hasilnya tetap 31/6. Caranya 6 kali 5 30 ditambah 1 sama dengan 31. Ya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Di sini ada 3/5 ditambah 2 3/4.
Nah, 3/5 ini tetap ditulis karena sudah pecahan biasa kan. Hanya 2/3/4 ini kita harus rubah dulu ke dalam pecahan biasa. 4 dikali 2-nya 8, 8 ditambah 3-nya 11, jadi 11/4. Sekarang kita cari KPK. KPK dari 5 dan 4. Kalau 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kalau 4 berarti 4, 8, 12, 16, setelah itu 20. Nah, dan seterusnya. Di sini kita sudah dapat kelipatan dari 5 dan 4 itu yaitu yang paling kecil yaitu 20 karena sama ya. Jadi KPK-nya adalah 20. Jadi di sini kita masukin 20 dibagi dengan 5, 4 kali 3 sama dengan 12. 12/20 ditambah 20 bagi 4-nya 5 dikali dengan 11 hasilnya sama dengan 55/20. Di sini kita jumlahkan 12 ditambah dengan 55 hasilnya sama dengan 67/20. Nah, 67/20 ini bisa dibawa ke dalam pecahan campuran. Caranya sama. Penyebutnya tetap ditulis 20, dicari yang bilangan pokok, dikalikan dan ditambah dengan penyebutnya. Pembilangnya hasilnya sama dengan 67. Berarti di sini kita kalikan dengan 3 ya. 20 kali 3 60 ditambah dengan berapa yang hasilnya sama dengan 7 berarti ditambah 7. Jadi kita dapat pecahan biasanya 67/20, pecahan campurannya 37/20 ya. Oke, itulah penjelasan untuk materi bab 1 di subtema yang pertama dan kedua, menyamakan penyebut pecahan berpenyebut berbeda dan penjumlahan pecahan